Yo. Halo guys, ngobrol asik soal Pekalongan Ngalo. Emang mau ngobrolin apa sih emang? Emang apa sih yang asik soal Pekalongan? Kalau gua lihat dari beritanya ya, itu banyak banjir, terutama banjir rob di Pekalongan Utara tuh. Dalam banget sih ini kayaknya. Ngomong-ngomong kita belum kenalan gak sih? Iya. Bener banget. Kenalan dulu nih dari yang opening. Wah, gua Wildan. Pascal di sini. Siap ngobrol seru nih. Halo, gua Khalif. Dan juga gue Farel. Hari ini topiknya itu mungkin lumayan sangat dalam ya. Soalnya ngobrolin soal warga sekitar yang mungkin sangat menyakitkan gitu. Bener banget sih. Tapi sebelum itu, gua mau tanya tuh tentang kabar kalian semua tuh. Iya. Ih. Oke. Kalau Pascal gimana nih Pascal? Mulai dari Pascal dulu deh. Gue kebetulan baik-baik sih, baik-baik aja sih. Kalau gue sih baik ya. Kalau gue lumayan agak sakit. Cuma Kenapa? oke lah. Tugas Udah. banyak. Ya aman tapi. Aman, tapi masih bisa terhandle lah ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, kembali lagi ke topik utama nih. Wih, Menurut siap, lu, banjir rob di Pekalongan ya, itu mengganggu aktivitas pembelajaran gak sih? Itu tuh ngerugiin banget sih sebenarnya. Itu mulai dari kepadatan penduduk, ekonomi sampai ke pendidikan tuh aksesnya jadi susah. Gara-gara rob. Itu tuh makanya masyarakat sekitar tuh buat beraktivitas tuh benar-benar terganggu lah sama adanya rob ini. Tapi ada nggak sih ya solusinya gitu tuh? Kalian udah pernah baca belum? Apa itu? Jadi solusi buat anak-anak biar bisa terus belajar gitu tuh. Jadi dibangunlah jembatan titian itu. Jadi penghubung antara rumah ke rumah mau ke daerah ini tuh mereka tuh ngebangun jembatan titian kayu itu biar bisa menjadi mobilitas warganya itu pergi kemana-mana. Kalau nggak salah di Demak ya itu. Iya benar. Udah pernah baca juga kan? Kayaknya gue pernah lihat sih. Nonton Mungkin ini gitu. cocok juga ya buat diterapin di Pekalongan. Iya. Ingat kondisinya tuh lumayan mirip. Iya, yang rawan emang rob gitu kan. Terus Jadi, penurunan muka tanahnya rendah gitu. Tapi kalau di Pekalongan cocoknya itu untuk budidaya ikan gak sih? Di air payau gitu kan, karena dekat dengan laut ya. Nah, Ya itu bisa juga sih, karena kan mengingat itu tuh di pesisir utara ya, itu tuh daerahnya tuh daerah-daerah muara gitu cocok buat budidaya, tergantung warganya aja sih. iya. Bisa gitu untuk mencari keuntungan gitu ya warga-warga sekitar buat budidaya ikan gitu ya. Bisa banget sih. bisa. Apalagi Apalagi nih. Nah, kan ini udah ngomongin aktivitas nih, terus udah ke solusi. Nah, kalau dari kesehatan gimana menurut lu? Nah, dari segi kesehatan ini sih sebenarnya lumayan miris ya, karena cukup lumayan mengganggu di kesehatan ya, apalagi karena dari sanitasi, air bersih gitu. Jadi tuh sumbat lah ya. ya itu tuh anak kecil juga misalkan kan jalannya tuh banjir kan. Jadi itu harus setiap hari misalkan ke sekolah tuh harus ngelewatin banjir gitu. Itu tuh bikin banyak penyakit-penyakit gitu kayak yang berhubungan dengan virus dan bakteri karena sanitasinya juga yang kotor kan. Iya. Ibarat kayak penyakit tuh kayak undangan lah Iya, datang terus gitu tuh bener, gitu. bener banget sih. Oke. Solusinya kayak gimana sih kalau bisa dijelaskan mungkin? Tapi Pascal atau sebelum Wildan? solusi dulu deh, itu ngaruh nggak sama penduduknya gitu? Itu ngaruh banget sih karena setahu ya itu tuh bisa meningkatkan mortalitas bayi gitu. Angka kelahiran tuh jadi kematian bayi tuh jadi terganggu karena kan ya gimana ya, ibu hamil tuh kan banyak tercemar penyakit itu kan Bisa mengganggu janin juga. Ya. Jadi angka kematiannya naik ya. Naik, itu dia. Otomatis kalau kematian tinggi, terus warganya kan jadi keluar tuh bermigrasi kan, Ya, menurun. mencari tempat yang lebih tinggi, yang lebih aman lah. Nah ini kan, ini ngaruhnya ke mata pencarian kan, otomatis. Bisa berpengaruh besar lah ya di sektor ekonomi. Ya. Dia menyerempet kemana-mana tuh bisa juga dari rob ini. Tapi sektor ekonomi di sana tuh apa sih yang paling banyak itu tuh kayak mata pencarian apa sih? Mungkin kalau di Pekalongan Utara dulu ya petani sih. Pertanian. Oh iya. Tadinya dari pertanian emang. Solusinya apa sih misal kalau buat pertanian kayak gitu? Waduh, Kalau- itu tuh sebenarnya kita bisa mengadaptasi dari yang ada di kasus-kasus yang di luar ya, yang kayak di Kalimantan gitu. Jadi
Kalau di Kalimantan tuh gimana sih emang? Mungkin kalian pernah dengar kayak konsep padi apung gitu ya. Jadi itu padi apung. Iya, mereka tuh menanam padi tapi terapung gitu. Yang ini bukan yang kayak pakai styrofoam gitu Nah, kan? bener banget tuh pakai Oh styrofoam. iya. Pernah baca. Itu bisa banget kan diterapin di Pekalongan karena itu tuh tergenang air juga. Sangat meningkatkan ekonomi di warga Nah. sekitarnya gitu ya. Setahu aku ya di Semarang tuh ada sekolah lapang adaptasi rob gitu tuh. Oh. Nah itu mungkin bisa diterapin. Jadi mungkin kalau di Semarang ini dia tuh kayak warga-warganya diajarin cara tanda baca cuaca, tanda alam. Jadi tuh masih bisa tetap usaha gitu tuh walaupun rob tuh dateng. Wah, itu keren banget sih. Jadi warga juga teredukasi lah. Iya, Edukasi. Ya. Gokil. Artinya sejalan dong masyarakat sama pemerintahnya karena ada tujuan yang sama gitu. Ya. Berarti adaptasi sama solusi-solusinya itu nggak selalu mahal ya, nggak Iya, selalu iya. susah gitu untuk mencarinya gitu ya. Iya, Yang contohnya penting warga-warga sekitarnya itu tetap bisa untuk mencari solusi, bisa diajak kerja sama bareng lah ya. Nah, itu dia. Nah, karena udah tahu solusi-solusinya nih sebenarnya ya. Jadi rob tuh dipikir-pikir ya. Itu kayak sinyal gak sih? menurut lo? Sinyal. Ah, sinyal apa tuh? Nah, Nah, kalau sinyal ini apa? adalah sinyal bahwa Pekalongan tuh sebenarnya belum siap gitu secara sistem, harus diperbaiki lagi. Harus gitu. diberesin lah ya. Iyalah, harus gitu ya. Itu juga nunjukin gitu ya, kalau warga-warga itu ngasih semangat yang sangat besar. Gitu. Gue selalu sih sumpah sama warga sekitar situ. Tapi bayangin deh, tiap hari berdampingan sama sama rob, tapi mereka tetap usaha, tetap jalan gitu lah. Jadi tuh mereka tuh juga bukan sekedar namanya bertahan, tapi Iya. namanya berjuang. Berjuang. Berjuang menghadapi rintangan-rintangan yang ada di daerah tersebut. Ya, contohnya ada bencana banjir rob ya. Ya, di bener banget situ sih. banjir rob dengan solusi dan segala solusi-solusinya, yang ide-ide yang bisa kita pakai di sana gitu. Iya. Dan buat kita nih yang bakal jadi perencana di masa depan, belajar dari mereka tuh wajib banget gitu. Karena kita juga kemungkinan di masa depan bakal menyerupai kasus-kasus serupa. Oh iya, benar sih. Bisa mengatasi masalah-masalah yang Ya. serupa. Oh, ya. Sangat penting lah ya buat kita ya. Jadi banget. Jadi rob tuh bukan jadi hambatan ya sebenarnya ya. Ya. Tapi dijadikan sebagai pembelajaran juga dan solusi seperti itu. Oke deh, mungkin sekian ya untuk sesi ngobrol malam ini soal Pekalongan ya. Oke. Semoga makin banyak yang sadar pentingnya adaptasi dan juga daya tahan di suatu komunitas untuk solusi-solusi lainnya. Wah, betul tuh. Sampai ketemu lagi di ngalong selanjutnya. Jaga semangat, jangan tenggelam sama keadaan. Bye-bye. Bye-bye.